Welcome to Chart Podcast. Hai, sebelumnya kenalin aku Alia Kamila Fahmi. Dan sekarang kamu lagi dengerin Chart Podcast. Nah, kalian pasti penasaran kan, kira-kira Chart Podcast itu apa sih? Di episode pertama dan kedua, aku ngebahas mengenai topik perfilman dan musik. Tapi di episode 3 ini spesial banget karena aku akan mengangkat mengenai topik tentang komunikasi. Tapi kalian penasaran kan, kenapa sih aku ngebahas komunikasi? Karena pada episode ketiga ini aku kedatangan bintang tamu loh. Kalian penasaran kan siapa? Jadi bintang tamu kali ini adalah cewek cantik dari mahasiswa komunikasi di Telkom University. Jadi aku kenalin ya, Karisma Tiara, sini deh. Hai, jadi dia ini adalah narasumber kita di episode ketiga ini. Coba kenalin kamu. Kenalin, nama aku Karisma Tiara Anissa, biasanya dipanggil Tere. Jadi kalau kalian mau panggil aku Tere, gak apa-apa. Jadi Karisma Tiara, panggilannya Tere. Kita panggilnya Tere ya guys. Nah, Tere kamu sekarang kesibukannya lagi apa sih? Kesibukan aku karena sekarang udah masuk ke tingkat akhir, jadi kesibukan aku skripsi sekarang. Doain ya guys. Jadi sekarang lagi skripsi. Iya, sama ada ya kalau lagi senggang bikin konten-konten buat video TikTok gitu. Sebelumnya aku lupa. Coba dong Tere, kamu perkenalkan diri kamu dulu. Oh ya, perkenalin, nama aku Karisma Tiara Anissa, biasa dipanggil Tere. Aku umurnya 20 tahun dan aku adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Marketing Communication di Universitas Telkom Bandung. Berarti kamu 20 tahun, kita seumuran guys. Kita seumuran. Kalian gimana nih, seumuran gak? Kalau aku sama Tere seumuran, anak Kita 20 seumuran. tahun. Nah, berarti kamu sekarang kan ngambilnya komunikasi nih. Kenapa sih kamu kok ngambil komunikasi gitu? Karena sebenarnya jujur aja, komunikasi ini adalah jurusan terakhir yang dimau. Jadi awalnya tuh bukan mau komunikasi, jadi nyasar aja gitu. Minat kamu sebenarnya awalnya bukan komunikasi. Bukan. Terus kenapa bisa jadi komunikasi? Karena mungkin udah ditakdirin sama Tuhan ya di komunikasi. Karena awalnya tuh aku mau kedokteran, cuman gak dapet dimanapun. Jadi karena awalnya tuh udah tes duluan di Telkom. Waktu itu si Telkom ini emang buka pendaftaran tuh paling awal dibanding universitas lain. Jadi Telkom duluan ibaratnya yang swasta ya, yang buka gitu. Jadi kamu daftar dulu ke situ. Daftar dulu aku di situ. Pas daftar udah langsung milih komunikasi gitu. Iya, dan itu juga aku ngobrol sama BK, sama wali kelas. Konsul ya, Iya, konsul. Dan katanya karena aku banyak ngomong, jadi cocok buat di komunikasi. Jadi sebenarnya basic dari komunikasi itu yang penting banyak ngomong loh guys. Iya, bawel lah. Pasti banyak ya kalian kalau dengar tuh kalau kita bawel atau gimana pasti cocok banget jadi anak komunikasi. Tapi sebenarnya itu benar gak sih? Enggak, sebenarnya nggak benar. Karena ada juga, aku mau ngelurusin, katanya anak komunikasi itu adalah jurusan komunikasi itu mata kuliah yang katanya paling gampang, jurusan yang paling gampang. Ya aku juga dengar. Ya kan? Karena aku juga komunikasi guys. Sebenarnya itu salah banget. Kalau kalian masuk ke dunianya, kalian bakal ngerasain yang namanya malu untuk public speaking. Aku sendiri tuh nggak percaya diri, walaupun banyak omong, tapi tuh sebenarnya untuk public speaking itu kurang. Jadi tuh diajarin berbahasa yang baik kayak gitu. Jadi sebenarnya beda ya antara kita emang banyak omong sama emang punya mental kuat buat public speaking, itu beda banget guys. Aku juga setuju karena pas aku pertama kali masuk, aku juga dapat saran dari guru BK konsul aku juga dari wali kelas. Katanya emang kayak kamu kayaknya cocok deh masuk komunikasi gitu loh, karena basic kamu ngomongnya emang banyak gitu. Iya, tapi pas aku masuk jadi maba, awal-awal aku ketekan gitu loh. Bener-bener. Karena kayak maksudnya public speaking tuh nggak mudah, nggak yang kayak kita kira asal ngomong gitu. Butuh mental, butuh ilmu, itu tuh kayak emang butuh semuanya paket lengkap dari public speaking. Nah, kalau ngomongin soal komunikasi tadi, saat kamu mulai maba, saat kamu mencoba dunia komunikasi nih, kamu jatuh cinta nggak sih sama jurusan ini sebenarnya? Sebenarnya jatuh cinta karena di awal-awal itu kita santai. Itu jurusan sebenarnya mata kuliah yang paling santai dan banyak menghafal dibandingkan menghitung. Nah, itu salah satu orang pingin masuk ke komunikasi. Perhitungannya nggak banyak ya. Iya, aku juga setuju. Kayak aku masuk komunikasi juga udah jarang banget lihat angka-angka gitu. Dibanding dulu ya SMA itu jauh banget. Cuma ada satu mata kuliah sih yang hitung-hitung. Oh iya, ada apa tuh kalau Statistika. Itu ngapain aja sih statistika gitu? Itu tuh mata kuliah yang berhitung sebenarnya. Berhitung tapi menghitung
aku juga lupa banget. Itu tuh menurut aku mata kuliah yang susah nggak susah. Susahnya kalau nggak dipelajarin, nggak didengerin dosennya. Nggak susahnya itu kalau kalian ngedengerin, ya udah kalian bakal tahu gimana caranya berhitung tentang ini sih, lebih ke apa ya, perhitungan diagram sosial, lebih ke sosial kalau ini. Sosiologi apa? Bukan sosial aja. Iya. Oke. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin soal jurusan dia, yaitu apa tadi kamu awal perkenalan? Marketing komunikasi. Aku mau nanya nih, di marketing komunikasi itu sebenarnya kita ngapain aja sih gitu? Aduh, banyak banget guys kalau mau tahu nih. Kita tuh semester 1 masih mata kuliah karena belum penjurusan ya. Jadi kalau Telkom itu di komunikasi sendiri, penjurusan itu di semester 3. Jadi ada 2, ada broadcast sama markom. Dan untuk PR-nya sendiri dia udah jurusan sendiri. Oh, jadi beda. Iya, namanya Digital Public Relation gitu. Dan itu baru buka 2017. Itu angkatan pertama. Nah, kalau misalnya untuk kegiatan dari marketing komunikasi kamu sendiri ini, kayak ada nggak sih kegiatan-kegiatan spesifik gitu yang menurut kamu seru banget deh kalau kamu masuk ke jurusan ini gitu? Ada banget, namanya adalah Urban Village. Oh, Urban Village. Iya. Apa tuh Urban Village? Urban Village itu adalah kita tuh jadi dibagi per kelas untuk gimana caranya ngangkat suatu budaya, suatu wilayah, suatu daerah, suatu suku. Untuk tahun ini suku, untuk tahun aku itu masih daerah Jawa Barat, dan kebetulan kelas aku ini dapat wilayah Tasikmalaya. Dan kita tuh harus ngangkat gimananya nih Tasikmalaya harus terekspos keluar karena kan. Dan kita tuh di situ ngambil budayanya itu suatu kerajinan tangan, yaitu payung gelis. Kalian tahu nggak? Fokusnya? Iya, fokusnya Cina. Yang ada payung Cina ada itu. gambar-gambarnya gitu nggak sih? Iya, payung gitu lah pokoknya. Aku tahu. Gitu. Yang payung tradisional gitu loh guys. Iya. Yang bahannya apa sih itu? Aku kurang tahu kalau bahannya. Kayak Sekarang serabut udah banyak gitu nggak sih. sih kayak? Untuk ininya dari bambu, itu dari kain gitu, cuman kain apanya aku lupa. Dan terus ya udah, kita satu kelas kayak orang buat acara besar kayak gitu, ada panitianya, bagian ini, bagian itu, bagian banyak, ada ketuanya, ketua pelaksana, ada wakil ketua pelaksana, namanya tuh project manager kalau di sana gitu kan. Terus ya udah kayak gitu, itu paling menantang dan paling sibuk. Kalau di event itu sendiri sebenarnya yang bisa partisipasi itu orang luar apa emang harus orang dalam aja? Ada sebenarnya untuk intinya itu dari orang markom aja. Tapi Partisipasi ada secara langsung volunteer ya? ya. Oh, boleh volunteer. Boleh volunteer itu dari angkatan bawah tapi biasanya. Oh, jadi volunteer itu ya dari adik kelas kalian sendiri. Bener. Oh, jadi dari anak Telkomnya sendiri. Berarti kalau misalnya aku sebagai mahasiswa dari universitas lain nih, mau ikut berpartisipasi atau mau enjoy nih sama acara ini nggak bisa? Untuk kalau misalnya ikut terjun langsung mengurus nggak bisa, tapi kalau untuk menyaksikan acaranya ada namanya. Kita tuh dibagi 3, ada pra event 1, pra event 2, dan main event. Nah, sebenarnya ada 4. Yang paling pertama itu Idea Fest, tapi hanya bisa didatangi oleh para pesertanya, juri, dosen. Jadi kayak kita panitianya. Oh, iya. Ya hanya perwakilan karena itu acaranya di aula kampus. Gitu. Tapi kalau misalnya mahasiswa yang lain mau lihat, yang di Fakultas Komunikasi dan Bisnis ini mau lihat, boleh. Nah, boleh. Iya. Boleh ngeliat gitu doang gitu ya. Iya, untuk umumnya sendiri itu di pra event keberapa ya? Aku lupa. Pra event 2 deh kalau nggak salah. Pra event 1 tuh aku lupa banget apa ya. Oh, lupa. Aku sama main pra event event 2 gimana? Pra event 2 tuh kita di Bandung di taman samping gedung sate, aku lupa. Pokoknya kita acaranya ada 2, di gedung sate sama satunya tuh di taman apa ya, lupa, maaf banget. Nah, itu ngapain ya? Udah, itu ngapain kira-kira? Yang di taman dan di gedung sate? Di gedung sate tuh kita presentasi. Presentasi mengenalkan strategi. Strategi untuk meningkatkan, untuk mengekspos. Jadi orang-orang tahu nih, oh payung gelis tuh ini. Oh, iya. Kayak menjelaskan ya ke halayak gitu. Ke halayak. Kayak gitu. Terus kalau buat di tamannya itu kita ada ini sih kayak games. Kita bikin apa tuh namanya ya? Stand apa? Oh, stand. Bukan, ada Panggung. panggungnya. Terus ada setiap kelas itu dapat tempat.
buat bikin Oke, udah disiapin nih kelas ini kelas ini. ada meja dan itu diisi sama makanan khas Tasik, makanan khas daerahnya. Terus ada kayak festival gak sih? Iya, festival. Oh iya, aku baru ingat kalau pra-event 1 itu di Danau Galau namanya. Di Danau Telkom Galau. University. Iya, di dalamnya di situ terbuka untuk umum, bisa dilihat juga sama malah mahasiswa-mahasiswa Ikom yang lain ataupun jurusan yang lain juga bisa. Biasanya bisa dinikmati sama anak mahasiswa Iya. Telkom, bebas. Nah, kok tadi kita udah ngebahas soal kegiatan Tere nih sebagai marketing komunikasi, kamu ada nggak kegiatan lain tentang non akademis? Non akademis aku ada organisasi. Bukan organisasi. Aku anaknya nggak mau keterikatan sama organisasi. Oh, jadi apa nih kamu? Aku anak apa panitia nih? aja. Panitia panitia. acara. Acara apa nih? Acara yang diajukan oleh jurusan komunikasi? Iya. Oh, apa tuh kamu yang udah ngurusin gitu? Aku udah ngurusin dari pertama. Maba itu aku masuk namanya FKBCD. FKBCD ini adalah FKBCD Fakultas aduh lupa banget apa ya namanya. Pokoknya kamu berarti yang maba ini FKBCD 2017. Oh, ini FKB Celebration Day. Sorry. Nah itu ngapain emang? Itu apa ya? Pensi sebenarnya, tapi untuk mahasiswa tingkat atas sama untuk alumni. Jadi mereka tuh boleh datang gratis. Sedangkan untuk yang menarik nih. Iya, untuk yang non ikom, non komunikasi itu tuh bayar. Oh, dikasih fee-nya berarti ya. Iya, dan buat masuk. Iya, kalau nggak salah sih angkatan 2017 ini, kalau nggak salah ya, angkatan 2017 di bawah, pokoknya bukan cutting tuh harus beli tiketnya kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah ya. Berarti sebenarnya emang ada beberapa yang gratis dan ada beberapa yang dia kasih fee. Terus apa lagi kira-kira? Kegiatan kamu yang non akademis yang emang menarik, kayak kata kamu ini emang bener-bener apa ya, asik banget Asik gitu. banget. ICOM 2019. ICOM 2019 apaan tuh? Itu tuh namanya adalah apa ya, kompetisi olahraga dari Fakultas Komunikasi dan Bisnis, dan ini pesertanya itu hanya komunikasi dan digital PR. Jadi nggak ada dari jurusan lain, jadi hanya khusus banget komunikasi. Nah itu kamu ngambil bagian apa tuh jadi panitia itu? Aku kebetulan dipercaya mendapatkan jabatan sebagai sekretaris di sana. Oh, sekretaris. Ngapain tuh sekretaris? Kayak sekretaris berat kan, kayak kita tahu nih. Sebenarnya nggak berat kalau kita jalaninnya ikhlas. Jadi kita yang penting ikhlas, gak bakal berat guys. Iya bener guys. Jadi kamu ngapain aja? Happy sih sebenarnya kalau di sana. Aku tuh kerjanya ngurusin surat perizinan, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Perizinan ya emang sih. Kalau sekretaris itu pasti surat berhubungannya sama surat. Oh gitu. Nah Tere, kamu sebagai mahasiswa komunikasi nih yang sebentar lagi mau lulus ya? Iya, kan berapa sih kamu lulus tahun ini ya? Insya Allah tahun depan 2020. 2021, sorry. Jadi dia dikit lagi mau lulus guys. Nah kamu ini ada nggak sih tips-tips nih sebagai mahasiswa komunikasi marketing buat teman-teman kita di luar sana, kira-kira tips menjadi mahasiswa komunikasi yang baik atau yang sebenarnya udah mapan gini kalau kamu mau masuk mahasiswa komunikasi, apa sih tips-tipsnya nih? Tips aku sebenarnya kok ini umum ya, nggak cuma komunikasi, tapi kalau misalnya tadi pertanyaannya mau masuk ke jurusan ini kan. Kalau masuk ke jurusan komunikasi sama kayak yang lain, siapin mental, ilmu, dan apa ya namanya, dan kemauan gitu, kemauan untuk belajar. Karena sebenarnya komunikasi itu lebih ke IPS, dan aku sendiri tuh anak IPA, jadi rada-rada ada mata kuliah yang nggak aku mengerti. Beberapa yang emang kamu masih asing. Iya, masih asing untuk didengar, tapi ya udah kayak kita udah terjun ke komunikasi, kita harus mau untuk belajar kayak gitu. Berarti konsisten ya. Gimana sih kalau kita udah milih ini dan kita udah terjun ya, kamu harus nggak mau harus belajar, karena sebenarnya ini jatuhnya ke semua jurusan sih. Kalau kalian ngambil apapun, asal kalian ngejalaninnya sungguh-sungguh, aku yakin juga pasti nanti kita sukses di bidang itu, ya nggak sih Ter? Bener banget. Gak cuma jurusan komunikasi ya guys, semuanya pasti pakai kemauan, mental, dan juga satu lagi ilmu. Karena ilmu itu penting banget, kalian setidaknya harus tahu apa sih yang sebenarnya kalian mau masukin ke jurusan ini. Jadi kalian nggak sampai jurusan itu nggak kayak pelongo gitu loh. Jadi ibaratnya masih ada masih ada bekalnya buat masuk jurusan itu. Dan jangan lupa dan jangan malu untuk
nanya. Mm. Kalau kalian nggak tahu tapi kalian nggak mau nanya, kalau misal kalian malu nanya sama dosen, kalian tanya sama teman kalian kayak gitu. Ya karena kalau tidak bertanya sesat di jalan ya. Benar banget. Jadi emang benar-benar sih aku setuju juga kalau emang kalian mau masukin sesuatu jurusan itu nggak main-main loh, karena kan kalian seterusnya bakal ada di situ. Jadi mau nggak mau kalau kalian emang udah nggak nyaman, kalian harus belajar, harus mau berkompetisi sama teman-teman kalian yang memang jauh lebih di depan, daripada ketinggalan kalian nanti pusing gitu kan, nggak dapet ilmunya juga, percuma kalian ngampus. Nah Tere, Iya. kira-kira kan aku tadi udah nanya tips dan nanya apa gitu kan, kamu ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman kita? Aku cuman mau sampein buat kalian, jangan capek untuk mengejar cita-cita. Kalaupun kalian capek, jangan nyerah. Kalian distract aja pikiran kalian yang capek ke hal-hal yang mengasyikan untuk kalian nih. Kayak kalian misalnya, aduh capek, ntar dulu deh ngerjainnya, kayak gitu. Kalian cari dulu hobi kalian apa. Kalau enggak kalian keluar main sama teman-teman. Dan kalau bisa hidup kalian jangan belajar terus ya guys. Ada namanya Enjoy lah ya, enjoy sama nongkrong kehidupan. sama teman kalian, dan jangan kayak kalian tuh malas untuk berbaur, Bersosialisasi. untuk bersosialisasi. Kalian tuh juga butuh namanya teman kayak gitu. Untuk Aku setuju. apa ya, bukan untuk apa ya, bukan untuk panjat Menjeng-menjeng, sosial yang kayak gitu-gitu, tapi untuk cari relasi, karena makin banyak teman kalian makin banyak relasinya nanti kayak gitu. Aku setuju banget, karena apalagi komunikasi ya, komunikasi itu bener. relasinya emang dibutuhin banget. Bukan kalian nongkrong asal nongkrong, tapi nongkrong di sini yang setidaknya berbobot, kalian ngomongin apa, ngebahas topik apa gitu. Kerja kelompok nongkrong juga itu boleh banget ya nggak sih? Boleh banget, itu ngebantu sih biar nggak bosen kayak gitu. Kalian juga jadi koneksi sama orang-orang gitu. Nah, thank you banget nih Ter. Udah sama-sama berapa menit nih kita ngomong? Udah 18 menit nih kayaknya. Udah 18 menit, 20 menitan lah ya. Makasih banget kamu udah nemenin aku Iya. di podcast kita di episode 3 ini. Tahu kan kamu ini podcast apa? Chart Chart Podcast. Ya, sorry. Sebenarnya sih biasanya kita nih ngomonginnya perfilman dan tentang musik. Tere juga orangnya hobi banget loh perfilman, karena aku sama dia suka banget share-share tentang film. Kalian ada yang mau tahu nggak nih film? Kita sedikit ada corner untuk sharing nih. Boleh nih, Boleh banget nggak? Boleh nggak sih? banget. Boleh. Nah, ada nggak sih kamu film yang lagi up banget nih? Kalau untuk saat ini apa ya, aku tuh selalu ngulang kayak film. Waktu itu aku liburan, yang kita liburan ini, karena kan aku nontonnya itu sukanya yang agak romance komedi. Genrenya romance komedi. Iya, kalaupun action itu actionnya nggak semua action disuka gitu. Ada beberapa doang. Iya, ada beberapa aja sih. Kalau favorit kamu selama WFH ini apa? Apa ya, belum ada sih, tapi kemarin aku nonton Gossip Girl. Oh, ulang dong berarti. Ulang Iya, lagi ya. ulang lagi dari Gossip Girl. season 1 sampai season berapa ya, lupa, 7 kalau nggak salah. Kamu Apa, terusin terabos tuh sampai Iya. season 7. Iya, sebulan, nggak nyampe sebulan malah. Jadi setiap hari tuh aku nonton. Tiap Kayak hari nonton. Iya, dan itu makanya kenapa sekarang stop, karena kalau nonton aku nggak bakal ngerjain tugas. Kayak gitu. Jadi itu guys, jadi walaupun kita punya hobi, apalagi hobinya nonton ya, nggak bisa di skip. Yang ingat ada kegiatan lain yang dipentingkan. Bener Jadi banget, hobi dan juga kegiatan itu harus diimbangkan. Kalau nggak bisa mengimbangi, kalian stop hobi kalian dulu. Kerjain Stop dulu. dulu, Iya. kerjain dulu tugas, Sampai- apalagi mahasiswa nih. Sampai gabut. Sampai gabut. Kalian gabut baru kalian bisa nonton. kayak gitu. Oke, ya udah berarti tadi kita udah tahu hobinya Tere, kita udah dapat perkenalan dari Tere, kegiatan Tere selama WFH ini, yaitu ngeskripsi dan juga kegiatan-kegiatan dia selama menjadi mahasiswa komunikasi di Universitas Telkom. Nah, kalian kalau misalnya mau nanya-nanya aku atau Tere, kalian bisa aja hit us in Instagram. Itu ada aku di @kamilaf double L dan Aku Karisma Tiara. so, thank you guys sudah nonton Chart Podcast di episode ketiga ini. See you, bye-bye in another episode.